Hans menatap layar laptopnya yang masih terbuka. Laporan keuangan proyek terbarunya terpampang jelas, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Di layar ponselnya, sebuah pesan dari Eddie masih belum ia balas. Hans, kamu sudah pikirkan pelayanan Family Life and Counseling? Aku tahu, kamu sibuk, tapi ini bukan sekedar daftar nama di kepanitiaan. Kita butuh orang yang bisa membimbing pasangan muda memahami arti pernikahan. Kamu mau doa dulu? Hans menghela nafas. Pelayanan kelas pernikahan dan parenting. Itu bukan bidangku. Aku seorang manajer di perusahaan multinasional, terbiasa dengan angka dan strategi. Bukan membimbing pasangan muda yang bergumul dengan relasi. Belum lagi, pekerjaanku sekarang sedang menuntut lebih banyak. 3 bulan lagi, aku berpotensi naik jabatan. Kalau aku ambil pelayanan ini sekarang, apa aku bisa tanggung jawab? Saat Hans pulang, rumah sudah sunyi. Lely tertidur dengan lampu kamar yang masih menyala. Di meja makan, sepiring nasi goreng yang sudah dingin menunggunya. Hans duduk menatap piring itu. Ada rasa bersalah yang menggumpal. Pagi harinya, Lely bertanya tanpa menoleh dari cangkir kopinya. Kamu sudah menjawab Eddie? Hans menatapnya. Belum. Lely menghela nafas. Apa karena kamu ragu? Hans mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Aku cuma tidak yakin bisa bagi waktu. Pekerjaan makin sibuk. Bos berharap banyak. Aku juga harus ada waktu buat kamu dan anak-anak. Lely menatapnya lekat. Jadi, kamu pikir kalau kamu melayani, aku dan anak-anak bakal merasa ditinggalkan? Hans terdiam. Aku tidak minta kamu jadi orang yang sempurna, Hans. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekedar pekerjaan. Hans ingin membantah, tapi di lubuk hatinya ia tahu Lely benar. Di kantor, tekanan semakin besar. Bosnya memanggilnya ke ruang rapat. Hans, aku mau kamu yang ambil proyek ekspansi ini. 3 bulan ke depan, kamu harus sering lembur. Tapi kalau berhasil, promosi akan jadi milikmu. Hans seharusnya senang, tapi hatinya justru berdebar aneh. Di sisi lain, Eddie menelpon. Hans, kamu tidak harus langsung jadi pembicara atau konselor. Kita butuh orang yang bisa jadi mentor, yang mau berbagi pengalaman tentang keluarga dan pernikahan. Kamu sudah menikah 12 tahun, dan kamu pasti punya banyak hal yang bisa menolong pasangan muda. Hans menggelengkan kepala dan merespon Eddie. Aku tidak tahu, Ed. Eddie membalas dengan nada pelan. Kamu tidak harus tahu segalanya. Yang kita butuhkan adalah seseorang yang mau belajar, mau peduli. Kadang, pasangan muda cuma butuh tahu kalau ada orang yang pernah ada di posisi mereka, yang bisa berbagi pengalaman nyata. Hans terdiam. Apa ini tentang pelayanan? Atau tentang aku sendiri yang takut melangkah? Malam itu,
Saat ia pulang lebih awal dari biasanya, ia menemukan Lely sedang menonton video kesaksian seorang suami istri yang pernah ikut kelas pernikahan di gereja. "Kita dulu ikut kelas ini kan?" Hans bertanya. Lely mengangguk dan merespon, "Ya, dan itu membantu kita banyak." Di layar, pasangan itu berkata, "Kami nyaris bercerai di tahun pertama pernikahan. Tapi kelas ini membuat kami sadar, pernikahan bukan sekedar bertahan, tapi juga bertumbuh. Kami bersyukur ada mentor yang mau mendengar dan berbagi." Hans menelan ludah. Ia dan Lely pernah ada di titik itu. Dulu mereka juga hampir menyerah. Dan sekarang ada banyak pasangan lain yang mungkin sedang menghadapi hal yang sama. Dan ia berpura-pura tidak melihatnya. Lely menoleh kepada Hans. "Aku tahu, kamu sibuk. Tapi aku juga tahu kamu peduli. Jadi, kalau kamu tanya pendapatku, aku ingin kamu melayani." Hans menutup matanya sejenak. Lalu ia menghela nafas dan berkata pelan, "Aku akan daftar pelayanan Family Life Counseling." Lely tersenyum. "Kenapa kamu berubah pikiran?" Hans menatap Lely lalu menggenggam tangannya erat. "Karena aku sadar, pelayanan ini bukan tentang aku. Ini tentang mereka yang butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian." 3 bulan kemudian, Hans memang tidak mendapat promosi, tapi ia juga tidak kecewa. Ia belajar membagi waktu, bekerja lebih efisien, dan tetap bisa melayani di kelas pernikahan dan parenting. Malam itu, setelah sesi mentoring pertamanya, Eddie menepuk pundak Hans sambil tersenyum. "Gimana rasanya?" Eddie bertanya kepada Hans. Hans tersenyum sambil merespon, "Rasanya aku akhirnya melakukan sesuatu yang benar-benar berarti." Amin. Dari kisah ini, kita mengetahui bahwa pelayanan bukan penghalang, tapi kehormatan. Banyak yang menunda pelayanan karena sibuk, padahal pelayanan justru memberi keseimbangan dalam kehidupan. Jangan takut kehilangan sesuatu. Takutlah kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat. Keluarga, pekerjaan, dan pelayanan bisa berjalan bersama dengan pengelolaan yang baik. Tuhan Yesus membelas kasihani kita semua. Amin.